kalau saya olah kebutuhan saya dengan baik, maka tantangan sebesar apapun pasti saya akan mampu lewati. Selalu ada solusi dari setiap tantangan kesulitan yang saya hadapi, dan itu saya olah dengan doa dan refleksi. Hidup saya yang mengalir dari awal sejak cerita, menjalan saja, kerja saja, kerja dengan baik, tanggung jawab, disiplin, selebihnya Tuhan akan ada. Halo, selamat dan salve untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Baik teman-teman, sobat-sobat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait kehidupan panggilan, terkhususnya panggilan sebagai seorang imam, panggilan hidup selibat, panggilan hidup imamat. Untuk itu sudah ada bersama kita di sini bintang tamu yang spesial, Romo Ciprian Senda Projo. Baik, selamat malam Romo. Selamat malam, brother. Ya, baik, terima kasih. Baik teman-teman, Romo akan menemani kita untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang kehidupannya sebagai seorang imam, kehidupan awalnya ia terpanggil untuk menjadi imam, dan tentunya semua yang Romo hadapi sebagai seorang calon imam. Dan satu pencapaian yang Romo dapatkan pada hari ini, yakni tepat pada tanggal 4 Oktober 2024 Romo merayakan 25 tahun imam. Luar biasa sekali Romo. Ya, baik Romo. Romo, terima kasih karena sudah hadir bersama kami di sini untuk membagikan pengalaman, menceritakan sekaligus menseringkan pengalaman-pengalaman Romo sebagai seorang imam. Karena memang 25 tahun Romo bukan merupakan satu perjalanan yang singkat, tapi itu sangat luar biasa bahwa tidak semua orang bertahan sampai dengan 25 tahun. Dengan kondisi fisik yang masih bugar sekali, Romo sangat awet muda, jadi Romo memiliki semangat jiwa muda yang sangat terpancar dari auranya Romo. Baik Romo, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan menggali, menuntut kita untuk menggali di dalam terkait kehidupan panggilan Romo. Ya baik Romo, kita langsung saja ke pertanyaan pertama terkait masa kecil Romo. Di sini kita akan khusus Romo bertanya tentang kehidupan lingkungan hidup yang Romo dapatkan di dalam keluarga, kebiasaan-kebiasaan yang Romo jalani di dalam keluarga, dan juga hal-hal yang akhirnya membuat Romo memutuskan untuk menjadi seorang imam dan masuk seminar yang baik. Terima kasih Romo, silakan. Terima kasih brother. Ya. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih juga saya sudah diundang ke acara ini untuk berbagi pengalaman tentang masa kecil. Dapat saya ceritakan bahwa saya hidup di lingkungan yang boleh dikatakan sangat menarik, ya, karena saya hidup di kota kecil di Kapan, lahir dibesarkan di Kapan, dan Kapan itu pada zaman saya kecil itu adalah ibu kota kecamatan Molo Utara, dan di kota kecil ini terletak di pegunungan dengan udara yang sejuk, dingin, dan lingkungannya lingkungan secara demografi boleh dikatakan kami majemuk, karena di Kapan itu ada saudara-saudara yang dari Protestan, yang Katolik, yang Islam. Ada satu masjid di depan rumah kami, di rumah nenek. Jadi waktu kecil itu saya tinggal bersama kakek dan nenek waktu sekolah, karena waktu sebelum sekolah itu ikut dengan bapak mama tugas di Put Ain. Bapak tugas sebagai polisi di Put Ain, dan saya ikut bapak dan mama tinggal di Put Ain, lalu di orientasi di Nela Anet. Tetapi ketika mau masuk sekolah, saya
dikirim kembali ke Kapan dan tinggal bersama kakek nenek dalam lingkungan yang dominan Protestan gitu. Karena mama saya masih Protestan gemit sampai sekarang, dan dua saudari saya juga ikut mama untuk beragama Protestan. Sedangkan lingkungan Katolik waktu saya SD saya tidak terlalu alami itu, karena lingkungan Katolik, gereja Katolik terletak di Kampung Baru, sementara saya hidup di Kampung Serani, di lingkungan yang lebih dekat dengan gereja Protestan dan juga dengan sekolah gemit, lalu juga dengan teman-teman yang Muslim. Di depan rumah kakek nenek itu terletak itu masjid itu. Hingga saya bergaul dari waktu kecil itu dengan teman-teman yang lebih banyak itu beragama Protestan dan Islam gitu. Lingkungan sekolah saya juga masih kecil itu adalah sekolah dasar Gemit, SD Gemit Kapan 1, dan karena tinggal bersama kakek nenek saya yang beragama Protestan, maka hari Minggu saya lebih banyak sekolah Minggu. Saya waktu kecil, waktu sekolah itu sebelum bapak dan mama pindah kembali ke Kapan, itu memang praktis saya tidak ke gereja Katolik. Walaupun saya Katolik, tapi lebih banyak ikut kegiatan di gereja Protestan bersama teman-teman. Sekolah Minggu maupun kebaktian di gereja Ebenezer Kapan, lalu lingkungan yang demikian membuat saya juga mengalami keterbukaan, berpikir luas, inklusif dengan saudara-saudara yang beragama Islam dan juga dengan Protestan. Itu lingkungan yang saya alami. Sedangkan dalam keluarga itu bapak dan mama mendidik kami dengan penuh cinta kasih. Ya, bapak saya seorang polisi, tetapi dia tidak pernah mendidik kami dengan keras. Dia tidak pernah memukul kami, dia tidak pernah membentak kami. Kalau kami salah, dia panggil dan bicara baik-baik. Sedangkan mama, memang mama tipe orang yang keras, ya, disiplin, menuntut kami supaya rajin kerja, disiplin, taat, dan seterusnya. Tapi satu hal yang sangat menarik dari keluarga kami, bapak dan mama, yang walaupun berbeda agama, berbeda gereja, tapi selalu rukun, dan kami anak-anak dididik untuk saling menghargai satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Dan hal yang menarik juga waktu saya kecil itu adalah bapak dan mama punya kebiasaan membaca buku, dan kami anak-anak juga dididik dari dalam rumah itu kecintaan pada buku, suka sekali membaca, dan saya terbiasa membaca sejak kecil, sejak tahun membaca dari kelas SD kelas 1, kelas 2 itu menjadi kutu buku. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Kalau memang kehidupan di lingkungan yang notabene dari teman-teman, bertemu teman-teman yang berbeda keyakinan dari agama Protestan, mungkin membuat Romo semakin berpikir terbuka untuk menerima perbedaan. Yang membuat saya penasaran tentang bagaimana Romo awalnya terpanggil untuk menjadi seorang calon imam, memutuskan untuk masuk seminari. Apakah ada dorongan secara internal atau Romo terpukau dengan salah satu mungkin hal-hal dari luar seperti imam-imam yang di sana, ataupun tentang pengalaman-pengalaman dari frater yang mungkin Romo lihat, mungkin itu yang menggerakkan Romo untuk tertarik masuk sebagai seorang calon imam. Terima kasih. Saya dapat tergerakkan begini. Waktu SD kelas 5 atau kelas 6 itu, di kelas 5 itu saya ikut komuni pertama pembinaan oleh frater waktu itu Raimundo Srebo SPD, dan sekarang menjadi dosen di Seminari Tinggi Lerok. Beliau waktu itu frater top, dia yang membimbing kami beri pembinaan untuk komuni pertama, dan waktu itu memang bapak dan mama sudah kembali tinggal di Kapan, dan saya sudah tinggal bersama orang tua, sehingga bapak selalu ajak setiap minggu itu ke gereja, dan waktu itu baru mulai kenal gereja Katolik, dan mulai ikut komuni pembinaan, mulai mengenal doa dan seterusnya, dibimbing oleh frater itu. Sedangkan waktu itu yang menjalani praktek diakonat pada zaman itu adalah Pater Vincent Bol SPD, yang sekarang Vincent di Keuskupan Atambua. Beliau juga waktu itu dengan Pater Blas. Pater Blas itu yang
seorang imam yang luar biasa, yang rendah hati, yang terbuka, yang baik sekali. Dan saya menyukai Brother Blas itu karena dia selalu memberi buku, majalah kunang-kunang, dan itu yang membuat saya selalu ke pastoral untuk minta buku terutama itu buku cerita, yaitu majalah kunang-kunang. Lalu ya, kekatolikan saya sebatas seperti itu, ke gereja dan seterusnya, komuni dan seterusnya. Waktu SMP, tamat SD dari Kapan, Bapak pindah ke Soe, maka saya juga ikut ke Soe, lalu tinggal di asrama polisi. Saya waktu itu masuk di SMP Negeri 1 Soe, bukan di SMP Viana. Karena itu sekolah di sekolah negeri dengan teman-teman berbaur juga kami dalam banyak anak dari latar belakang yang berbeda, dan tidak terpikirkan sedikit pun untuk menjadi imam, tidak tahu tentang seminari. Jadi saya SMP di Soe, SMP Negeri 1 Soe, dan punya cita-cita mau lanjut ke SMA Giovanni Kupang karena cita-cita mau ke arah ke dokter waktu itu, atau kalau tidak lebih itu ke pilot. Saya mau jadi pilot waktu itu. Tapi kemudian waktu kelas 3 setelah tamat itu, kakak sepupu saya yang sekolah di Seminari Lalian dari Flores, anak dari bapak besar saya di Flores, dia tamat dari Seminari Lalian, dia angkatan dengan Romo Oktober, mereka seangkatan. Dia tamat waktu itu dan dia mendaftar, diam-diam dia mendaftar saya di Seminari Lalian. Lalu dia katakan, lebih baik engkau masuk seminari. Saya tanya, seminari itu apa? Lalu dia jelaskan, seminari itu sekolah untuk jadi pastor. Di sana ada lapangan bola kaki, dan itu sebut lapangan bola kaki. Saya bilang, saya mau, karena hobi saya itu main bola kaki. Ada banyak buku juga, dia bilang, wah ini pas, kalau ada banyak buku saya suka membaca. Akhirnya dia atur semua, dan saya masuk di Seminari Lalian. Dia yang antar saya, ikut testing di sana. Bahkan surat lamaran pun dia yang diktir, saya tulis seperti itu. Jadi saya ikut membebas saja. Masuk seminari itu tanpa tahu seminari itu apa. Sampai di sana setelah mengalami hidup seminari, baru saya, oh ternyata sekolah untuk jadi pastor. Tapi sudah ya, mengalir saja. Masuk itu kelas persiapan, naik kelas 1. Ada pengalaman sakit waktu kelas 1 dengan kelas persiapan dan kelas 2, hampir dikeluarkan. Tapi saya pasrah saja dan tidak jadi dikeluarkan, mengalir terus seminari tinggi, diterima terus sampai jadi imam. Memang kehidupan Romo mungkin memang bisa dibilang panggilannya Romo ini seperti kaget begitu istilahnya, kita orang Romo yang kaget sah. Jadi memang dari latar belakang kehidupan yang berbaur, mau masuk SMP negeri lagi, itu mungkin tidak terpikirkan sama sekali untuk menjadi seorang imam. Tidak terpikirkan sama sekali. Tapi akhirnya berkat bantuan dari kakak yang mendaftarkan dia, di samping itu ada ajakan untuk bermain bola dan buku yang banyak, itu juga mungkin menjadi satu hal yang menarik bagi Romo. Ya baik Romo. Nah selanjutnya Romo, ini pertanyaan berikut ini. Ketika Romo memutuskan, kan Romo seminarinya di Seminari Lalian di Aterbuah, sedangkan Romo sendiri dari ITS ya Romo di Kapan. Jadi ini mungkin sangat jauh jalannya. Kira-kira mungkin kita ke sana waktu itu Romo kendaraan itu menggunakan apa Romo pada tahun-tahun itu? Adakah bis gitu Romo? Gemilang itu selalu menjadi. Oh iya, luar biasa. Jadi pertanyaannya, Romo ini awal-awal tahun-tahun pertama Romo mengalami pendidikan, pembinaan sebagai seorang calon imam di seminari. Bagaimana? Kan pasti Romo punya ekspektasi yang mungkin sekolahnya Romo pasti tidak terpikirkan bahwa di seminari itu tertibnya begini, peraturannya harus begini. Karena Romo sendiri tadi sudah bilang bahwa tidak terpikirkan sama sekali tentang seminari. Jadi ketika Romo masuk dengan menemui segala macam pembinaan atau formasi yang membentuk Romo sedemikian rupa, bagaimana tahun-tahun Romo dan proses awal Romo menghadapi semua itu? Untuk proses awal itu yang menjadi kendala bagi saya di sana itu adalah makanan. Karena di rumah terbiasa makan yang enak, sampai di sana makan nasi jagung, bahkan nasi jagung ketemak itu memang menderita. Dan saya tulis surat ke orang tua, bapak mama,
minta pulang. Tapi mereka kuatkan saya bertahan, tidak apa-apa. Mereka kirim kue dan sebagainya. Karena kue kesukaan saya itu, mama saya tahu biskuit asin itu, dan mama selalu bikin itu dan kirim ke seminar. Akhirnya karena juga bersama teman-teman, saya kemudian tidak terlalu pikir bisa adaptasi, walaupun pertama itu memang saya setengah mati untuk menyesuaikan diri dalam hal makan. Kalau soal untuk disiplin, bagi saya tidak itu, karena saya punya karakter dasarnya memang suka disiplin. Disiplin akarnya sudah dari rumah, disiplin selalu taat, selalu ikut apa yang dikehendaki oleh orang tua. Walaupun saya anak polisi, tapi saya dengar orang tua, tidak nakal sembarang seperti anak polisi yang lain. Tapi saya ikut taat pada bapak mama, dan karena terbiasa terbentuk dengan pribadi yang seperti itu, maka di seminar saya tidak ada kesulitan untuk hal disiplin, bangun pagi, teratur, tertib, rajin, bisa ikut les dengan teratur, semua saya jalani kerja. Karena untuk disiplin tidak menjadi masalah bagi saya. Saya malah senang dengan hidup teratur seperti itu, dan yang mengalir. Kalau ini sekolah untuk jadi imam, ya saya mengalir terus dan mengalir terus sampai jadi imam. Ya baik Romo. Ya memang ternyata Romo ini disiplinnya sudah sejak di dalam keluarga. Jadi tidak karena masuk seminari baru disiplin dengan kehidupan, tetapi memang sudah ditanamkan sejak di dalam keluarga, sejak dalam kehidupan di keluarga. Ya. Adakah pengalaman atau tantangan selain makan dari Romo yang membuat Romo agak sulit untuk beradaptasi tentang makan? Adakah pengalaman yang membuat Romo sempat berpikir untuk keluar dari seminari, meninggalkan seminari, menjadi seorang awam? Ataukah justru ada pengalaman yang sangat berkesan bagi Romo sehingga mungkin Romo semakin teguh di dalam panggilan di dalam seminari itu? Pengalaman yang sulit itu yang tadi saya singgung itu di kelas 1 dan kelas 2, yaitu sakit. Karena waktu itu memang saya kurus sekali, dan memang kondisi fisik tidak menunjang untuk bertahan dalam cuaca yang ekstrem atau apa. Saya bisa gampang sekali kena flu, gampang sekali sakit. Dan waktu itu memang saya sakit agak parah di kelas 1, kelas persiapan, sehingga dirawat di Halilulik, kemudian dirawat di Halilulik. Lalu yang saya cemas itu adalah ketika sidang pembina. Pada waktu itu sidang pembina, saya kemudian dengar dari wali kelas saya, Monsignor Benyamin Bria, waktu itu beliau Romo. Beliau yang wali kelas kami, dia panggil saya, lalu dia katakan, sebenarnya engkau ini dikeluarkan karena sakit yang memang sakit terus hampir setiap kali itu saya sakit selama tahun pertama itu, sampai saya dijuluki itu penghuni tetap kamar sakit, ya. Dijuluki penghuni tetap kamar, hampir setiap bulan itu mesti di kamar sakit. Akhirnya pembina putuskan mau dikeluarkan, diistirahatkan untuk penyembuhan dulu, nanti baru masuk. Tapi Monsignor waktu itu Romo Benyamin Bria katakan, sabar dulu, nanti saya omong dengan dia, ini saya punya anak wali. Jadi waktu itu Monsignor jelaskan kepada saya bahwa engkau ini sebenarnya dikeluarkan tapi karena kau punya nilai baik. Karena memang waktu itu biarpun sakit, saya belajar dengan tekun, sehingga waktu ujian pun ikut dalam keadaan sakit, tapi nilai semua tinggi, nilai semua mata pelajaran tinggi. Dan waktu itu saya memang beda sedikit dengan teman-teman beberapa yang sangat cerdas seperti Gabriel Faimau, profesor sekarang di Afrika Selatan di Botswana itu. Mereka itu yang urut, tapi saya nilai lumayan baik sehingga dipertahankan oleh Romo Benyamin Bria, wali kelas saya. Engkau pulang selama liburan ini berobat dan masuk. Dan puji Tuhan, pulang itu saya berobat yang serius dan sembuh. Waktu di kelas 1 itu tidak pernah sakit, sehat itu semua. Tapi di kelas 2 sakit lagi.
Dan di kelas 2 sakit itu yang masalah, karena saya sakit di Halilulik, tapi waktu sakit di sana terpengaruh oleh teman-teman, saya pacaran dengan anak-anak SMP HTM. Ya, ada satu dua orang itu yang mereka itu tergila-gila pada saya ya, karena saya itu kan ganteng. Aneh-aneh sehingga itu menjadi objek incarannya para. Akhirnya ya dulu kan pakai tulis surat, kertas surat yang wangi, bunga-bunga, kata-kata puitis semua, apalagi saya suka puisi. Itu kata-kata berbunga-bunga itu ngeri. Pengalaman waktu itu ya. Akhirnya perawat saya lihat itu gejala tidak baik, dia lapor ke Romo Presis waktu itu, Romo Emahane. Setelah sembuh, Romo Emahane panggil saya. Romo Emahane panggil, beliau omong juga hati-hati. Dia panggil, dia omong pakai bahasa Inggris waktu itu. Ya, ajak saya omong bahasa Inggris dan saya juga omong sedikit-sedikit sambung-sambung ini. Lalu dia masuk. Saya dengar sesuatu yang buruk tentang engkau di Halilulik. Mati saya. Aduh. Itu langsung dengan spontan saya benar. Saya waktu itu saya mengakui salah. Saya jelaskan semua itu kenapa yang terjadi. Saya pacaran dengan anak-anak di sana dengan itu nona satu. Lalu tulis surat ini, surat cinta itu semua. Dia bilang, mana itu surat? Saya pergi ambil di kamar itu tumpukan ada sekitar 13 surat dari nona itu, dan saya serahkan semua. Romo bilang, engkau jujur, engkau anak jujur, engkau masih mau jadi imam? Masih Romo. Baik, karena engkau jujur, engkau kembali ke surat. Romo kasih nasihat itu, saya pertahankan engkau. Tidak boleh lagi. Saya berjanji Romo, saya tidak akan lagi percaya. Dan sesudah itu tidak. Kalau tidak saya waktu itu sudah dikeluarkan. Jadi itu menjadi yang pertama dan terakhir. Iya, itu pertama dan terakhir. Sesudah itu tidak. Karena betul-betul mengancam penggila. Saya tidak mau lagi dengan mengancam penggila. Baik Om. Jadi saya agak sedikit penasaran Om. Makanya ketika kelas 1 itu Romo diisukan untuk keluar, makanya Romo juga ada keinginan untuk sudahlah saya sakit-sakit terus biar masih keluar. Atau Romo justru tetap, saya harus sembuh dari penyakit. Ada kegigihan untuk sembuh dan tetap di sebenarnya. Tidak terlalu ada kegigihan, tapi saya ini punya mengalir. Saya tidak tahu kenapa saya berada hidup mengalir. Ya Tuhan mau selegerakan bagaimana terserah. Sehingga waktu itu Romo Bria jelaskan itu, saya berterima kasih. Karena saya masih diperkenankan untuk tetap di seminari. Berterima kasih. Sudah mengalir saja. Ya, karena untuk saya ya, saya punya perjuangan tentu diberkati Tuhan. Saya berjuang saja, dan kalau memang tidak bisa ya sudah, terima saja. Untuk saya tidak ada tersuara. Jadi memang saya sudah sejak itu mengalir dalam penyelenggaraan ilahi. Saya mengalir saja, tidak ada. Jadi kalau waktu itu saya nanya Romo dikeluar saya pun Romo terima dengan tidak tersuara. Romo menerima semuanya. Baik Romo. Terima kasih Romo. Selanjutnya ada pertanyaan ini lebih ke kepribadian Romo. Mungkin apakah ini menjadi masalah ataupun menjadi tantangan, ataupun justru Romo merasa biasa saja. Romo dijuluki ya jadi nakal tuh Romo, kepala batu. Jadi karena mungkin Romo punya prinsip, jadi Romo punya prinsip-prinsip yang kokoh. Jadi Romo betul-betul teguh pada pendirian. Jadi mungkin ini yang orang lihat kelihatannya sebagai orang yang keras kepala. Jadi teguh dengan satu ya itu sudah Romo. Nah, mungkin dengan kepribadiannya Romo yang prinsipil atau teguh dengan aturan disiplin, mungkin ada anggapan dari teman-teman yang mungkin merasa iri ataupun merasa tidak nyaman. Begini, orang begini. Jadi mungkin adakah anggapan begitu dari teman-teman? Kalaupun ada Romo, mungkin tanggapan yang Romo berikan, apakah Romo menggunakan sebagai refleksi untuk kehidupan Romo yang lebih baik. Ya, terima kasih Pak. Saya waktu itu tahun 1988 kalau tidak salah
di kelas 2 itu saya gandrung pada puisi, karena saya baca buku-buku puisi, terutama buku dari puisi Joko Pinurbo kalau tidak salah waktu itu, dengan beberapa lagi penyair nasional yang saya suka sekali, dan itu membuat saya rajin menulis puisi. Nah, karena menulis puisi di majalah Dinding, lalu di majalah Soul Orients, saya bisa kontribusi di bidang puisi, dan saya menulis puisi itu akhirnya saya menggunakan nama pena. Waktu itu nama pena saya itu Prim Nakfatu. Prim itu singkatan dari Sipri Soleman. Prim Sipri Soleman. Nakfatu itu iseng saja, tambah saja itu. Tetapi memang karakter saya memang seperti itu, keras, normal prinsip, yang benar ya benar, ya salah, lurus. Karena itu waktu di kelas 2, 3 itu semua kami pengurus dan itu, ya saya taat ikut semua. Tapi untuk hal yang benar ya saya tidak benar, begitu. Lalu itu pasang di nama seperti itu. Memang itu hanya sekedar untuk nama puisi, tetapi kemudian nama penyair, nama pena, tapi kemudian di dalam kehidupan selanjutnya memang terungkap karakter itu. Kepala batu dalam arti bukan dalam arti negatif, prinsipil itu. Kemudian di tahun rohani juga itu semakin kuat, ya, dan semakin kuat dengan teman-teman, hingga memang saya bentrok. Waktu itu bentrok dengan teman di Tor, tapi kemudian kami menjadi akrab kembali, ya. Karena saya omong lurus, lalu dia tidak terima, lalu kami dua tidak omong, tapi saya tetap berjuang, tapi saya tetap bahwa ya salah, benar ya benar, gitu. Lalu terbawa sampai di sini, tetap kami komunikasi biasa itu, tetapi untuk hal tertentu memang kami berbeda. Dia ke kiri, saya ke kanan, begitu. Jadi, saya tetap berprinsip, gitu. Dengan teman-teman mereka juga banyak memahami saya. Tapi sampai di tingkat 4 itu waktu retret menjelang top itu, baru saya menyadari, ya, kekerasan kepala, kekerasan hati, Nakfatu itu juga untuk prinsip oke, tetapi mungkin diatur supaya harus cara tidak keras, yang begitu sampai teman tersinggung. Nah, karena itu setelah mengalami pencerahan dan renungan waktu retret, saya kemudian bertobat. Saya minta maaf pada dia dalam misa salam tangan. Saya langsung menghadap dia sebagai teman. Saya minta maaf, saya keliru, saya salah. Dan sejak itu kami akrab sampai saya jadi imam, tapi dia memutuskan untuk berhenti. Dia tidak jadi imam. Luar biasa, bahwa memang hidup prinsip yang lain, tapi mungkin itu menjadi satu hal yang baik juga, teman-teman. Bahwa memang kita perlu memiliki prinsip dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya Romo, setelah menyelesaikan pendidikan di seminari menengah, biasanya di seminari menengah kita diberikan pilihan untuk memilih sebagai seorang imam religius ataupun sebagai imam diosesan, Romo. Nah, di sini Romo memutuskan untuk menjadi seorang imam diosesan. Adakah motivasi atau dorongan baik itu internal atau eksternal dari Romo sendiri yang sehingga Romo memutuskan untuk menjadi imam diosesan, tidak memilih untuk menjadi seorang imam religius? Ini kan saya sudah cerita, masuk seminar itu diatur oleh orang lain, saya ikut saja. Begitu pula waktu membuat pilihan itu juga ikut saja, karena pertama memang saya berpikir tentang SPD. Karena waktu itu saya dari paroki Kapan, waktu itu para imam yang bekerja di Kapan itu SPD semua. Dan bapak saya ternyata diam-diam memang punya cita-cita untuk saya masuk SPD, begitu. Tetapi dalam wawancara dengan Preses waktu itu, Romo Emahane, beliau jelaskan tentang Imam Projo, lalu kebutuhan imam diosesan kita, keuskupan kita masih butuh banyak tenaga untuk ini semua. Dia jelaskan semua. Saya, ya sebetulnya, lalu dia bagaimana? Sudah, saya ikut Romo, begitu. Dan saya buat surat lembar kirim ke Bapak Uskup, kalau itu masih jauh
Jerman, beliau terima saya dan masuklah di tahun lalu. Jadi seperti itu. Saya memang semula ada niat saya waktu itu mau SPD karena dari paroki dari paroki Kapan, imam pertama SPD, imam kedua Pak Terfir, SPD, yang ketiga ya saya ikut saja mereka, ajak mereka. Tapi Romo emang ada jelas gitu, saya ikut Romo saja, ikut. Maka saya menjadi imam produk pertama paroki Kapan. Luar biasa Romo. Jadi kalau secara internal mungkin tidak terlalu berdampak, jadi lebih ke eksternal, jadi mengikuti saja. Baik Romo. Ya selanjutnya Romo juga merupakan salah satu imam angkatan pertama seminari di Santo Mikael, dan itu juga Romo juga pasti angkatan pertama Fakultas Filsafat kan Romo? Iya. Luar biasa. Dengan situasi di mana saat Romo mereka sebagai angkatan pertama, tentunya sarana prasarana di seminari baik itu semuanya masih serba terbatas, dari gedung maupun buku-buku, dari sumber-sumber yang digali, mungkin semuanya masih sangat terbatas Romo. Dan Romo juga memiliki banyak kegemaran, baik itu di bidang olahraga, di bidang akademik, dan lain sebagainya Romo. Musik juga, seni Romo. Tapi dengan segala keterbatasan sebagai satu institusi yang baru, satu lembaga yang baru, bagaimana Romo mengatasi setiap keterbatasan, bagaimana Romo mengakali semuanya itu? Ya, tahun 91 kami masuk ke sini, gersang. Ini sudah hanya gedung kosong. Kami masuk 15 orang, lalu tambah klaret 3 orang, jadi kami 18. Romo Alo Pendito Reses, Romo Yosef Nahak itu prefek, lalu sekaligus juga ini dekan, Romo Alo Pendito dekan, Romo Yosef Nahak dosen penasihat akademik. Jadi dengan kondisi yang serba terbatas kami mulai kerja itu semua bikin tanam. Dalam waktu 1 bulan ini hijau seluruh, hijau tanam semua itu. Dan saya ditugaskan atau kami bagi tugas, saya dapat kepercayaan untuk di bagian kamar makan ke belakang ke sana itu kebun pepaya. Saya urus kebun pepaya waktu itu di situ, dan tanam kami lubang yang ini setengah mati dengan peralatan yang sederhana. Tapi kami kerja. Karena kebetulan angkatan kami ini mungkin karena kami hanya sedikit dan kami angkatan perintis, jadi rata-rata kami kerja dengan serius, tidak dikomando, tidak perintah, tidak itu. Kami betul-betul disiplin dari dalam, kerja, atur semua dengan baik, hingga Romo Prefek, Romo Yosef tidak terlalu pusing gitu. Karena dia tahu kami semua atur semua beres. Kami hanya 18 orang waktu itu, dan dalam waktu 1 minggu 1 keluar dari Kupang, dia keluar, jadi kami berkurang lagi. Tetapi bahwa kami bekerja, ya, karena rata-rata kami itu disiplin, bertanggung jawab, kreatif, kompak, kerjasama antara kami buat angkatan pertama itu. Dan itu kami wujudkan dalam kondisi terbatas, tidak jadi soal. Kuliah waktu itu di sini. Ruangan ini kami pakai sebagai ruang kuliah, yang tingkat 5 itu sebagai perpustakaan. Kebetulan perpustakaan cukup lengkap. Buku-buku itu bapak-bapak uskup itu, buku bahasa Inggris, buku bahasa Indonesia lengkap. Jadi kami tidak kesulitan sumber-sumber lengkap waktu itu. Memiliki sarana-sarana yang lain. Sarana lain yang terbatas, tapi kami tetap butuh. Kapela di sebelah sini, kami bisa di sini. Tinggal di unit C. Di bagian halaman depan kapela itu, pelataran kapela itu dulu lapangan bola kaki dan lapangan voli. Lapangan voli di situ, kami main voli di situ. Juga lapangan bola kaki yang kecil. Mainnya main kiper kecil. Kiper kecil yang kami main itu dengan kondisi yang terbatas. Tapi sukacita, kami terasa gembira, sukacita. Namanya angkatan perintis begitu. Karena kami tidak ada contoh. Kami lah yang membentuk tradisi. Baik, terima kasih Romo. Selanjutnya Romo, ini terkait dengan tahun orientasi pastoralnya Romo. Ya, kurang
Terlebih biasanya kita imam diosesan sebagai imam diosesan biasanya menjalani masa top itu selama 2 tahun ya Romo. Baik. Ya, masa top ini merupakan masa di mana Romo mengalami hidup berpastoral. Dan tentunya Romo waktu itu topnya di Seminari Menengah Santo Rafael. Ya, jadi mungkin interaksi bersama umat mungkin jarang, tapi dengan anak-anak seminari itu mungkin sangat intens Romo. Baik, adakah Romo pengalaman yang mungkin mengguncang panggilan Romo ketika masa top, baik itu dalam berproses di Seminari Menengah sebagai seorang frater top? Adakah pengalaman ataupun hal-hal yang menjadi penghambat untuk Romo dalam menjalani panggilan Romo? Ya, saya menjalani orientasi pastoral itu di Seminari Waipowi. Waktu itu saya diolok oleh teman-teman. Engkau ini hanya pindah kamar saja. Karena aturan tidak berubah bangun pagi dan itu. Tapi ya, apa boleh buat? Keputusan demikian, saya enjoy saja pergi ke seminari, jalani top di sana, dan kesempatan dengan umat itu hanya waktu pimpin ibadat. Karena waktu itu saya bantu pimpin ibadat di Kuaputo, itu baru interaksi dengan umat, tapi lebih banyak di seminari. Di seminari karena saya punya minat banyak, maka saya tidak terlalu rasa terbebani juga, malah saya enjoy dengan menjalani top di seminari, karena dengan itu saya bisa membantu adik-adik untuk kreatif dan mengembangkan bakat banyak. Maka saya di sana itu membantu Romo Pater William Lagojen sebagai asistennya dalam bidang prefektur, dan untuk disiplin, untuk dengan anak-anak, main bola sama-sama, bantu mereka untuk latihan prana, pengembangan kreativitas, tulis menulis. Waktu saya masuk itu saya rintis untuk menerbitkan majalah dinding kelas, hidupkan majalah dinding umum, lalu hidupkan kembali di majalah Fontes kan? Ya, majalah Fontes itu waktu itu macet. Zaman saya itu kami hidup dan lancar terus, lalu tiap semester itu terbit, dan saya bimbing mereka untuk menulis, lalu buat kreativitas banyak sekali untuk anak-anak, sehingga mereka ikut lomba di mana-mana, lomba-lomba di Kupang itu ikut dan juara. Nah, waktu zaman itu Pater Lukas sebagai kepala sekolah dan preses, dan saya betul-betul menikmati 2 tahun top di sana, tidak terasa, dan saya senang bersama. Tidak ada goncangan, karena 2 tahun itu saya jalani dengan baik, tidak ada goncangan. Kalau tahu goncangan mau apa? Mungkin dari Pater William yang memang keras, tetapi saya bersyukur karena dengan saya ikut dia punya mau saja, taat saja dia suruh apa kerja, maka tidak ada persoalan. Kalau yang lain pernah katanya dia bentak Romo Leo Mali di situ sampai menangis kan. Tapi dengan saya beliau baik, saya bekerja melayani itu semua dengan baik, tidak ada persoalan. Goncangan yang lain itu hampir tidak ada, karena saya bisa bawa diri dengan baik. Oh ya, ada memang gejala, ada satu nona di sekitar Seminari Waipowi, ya Nona Sumba, cantik sekali, selalu ke seminari dan ini. Tapi saya lihat gejala, maka saya juga pasang jarak, dan saya tidak mau membatasi diri. Dia selalu ini, oke, saya berusaha untuk bergaul dengan ini. Tapi saya sudah lihat dia punya gelagat, jadi saya berusaha untuk jaga, dan dia kemudian paham, kemudian dia mundur, dan saya terima kasih. Sangat luar biasa. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa memang semua hal yang kelihatannya sangat sulit, tapi ketika Romo jalani dengan enjoy, dengan pokoknya dengan sukacita, semuanya dibawa ekor, istilahnya dibawa enak. Setelah 2 tahun berproses menjadi seorang diakon, Romo
menerima tabisan sebagai diakon. Nah, ini berkaitan dengan moto yang Romo pilih waktu tabisan diakon. Terkait dengan moto itu mungkin biasanya sebelum tabisan diakon ada retret kan Romo. Ya mungkin di dalam refleksinya Romo sehingga Romo memutuskan untuk memilih moto tabisan diakon itu bagaimana Romo? Bagaimana refleksinya Romo untuk memilih moto tersebut? Dan apakah di dalam refleksi itu Romo sempat berpikir untuk berhenti atau tetap melanjutkan untuk menjadi seorang diakon? Karena diakon itu menjadi pintu gerbang masuk untuk betul-betul hidup di dalam selibat Romo. Ya, waktu kami itu mungkin karena pertama, jadi kami tidak mengerti apa-apa, tidak ada contoh dari apa. Jadi waktu kami diakon, kami semua ikut saja, tapi tidak ada moto. Oh iya. Waktu kami angkatan pertama, tidak ada satupun yang pikir tentang moto. Tabisan diakon. Pokoknya tabis saja, ya sudah, kita tabis. Tidak ada moto. Nanti waktu mau tabis imam itu lalu refleksi tentang moto. Sehingga waktu diakon itu memang ya tabis diakon selesai. Pergi praktek diakon saya dapat di mana? Katedral. Ya, katedral. Di diakonat saya di katedral. Jadi pergi seperti itu. Nanti waktu mau tabis imam, kami retret di Belok di bawah bimbingan almarhum Romo Edmundus Taib. Romo Edmundus Taib itu baru pulang dari Roma, dia bimbing kami retret dan minta untuk kami refleksi tentang moto. Waktu itu pun kami pikir moto dan pikir moto itu, ya teman lain ambil yang ini, saya duduk mau pikir apa ini, saya sendiri tidak terlalu berpikir itu. Saya pikir saya mau ambil yang Yesus punya perkataan langsung kepada para murid. Bolak-balik Injil, dapatlah ini kalimat ini, marilah kita bertolak ke seberang. Saya bilang selama ini saya ikuti moto-moto bisa pokoknya yang kelihatan. Saya bilang ini saya punya, ini mesti bikin yang agak aneh sendiri. Maka saya pilih yang aneh, yaitu marilah kita bertolak ke seberang. Apa-apaan ini? Tapi saya refleksi, ya Tuhan Yesus mengajak para murid bertolak ke seberang, ya, bermisi, bertolak, berarti tidak stagnan, tidak hanya berhenti, tapi harus bergerak terus. Hidup seorang imam mesti bergerak, bertolak ke seberang, menjangkau yang lain untuk membawa orang kepada Kristus, membawa orang kepada pengenalan dengan Kristus yang semakin meningkat. Hingga saya refleksi, titik seberang itu bukan sekedar lokus tempat berpindah, tetapi juga kualitas. Bertolak ke seberang, meningkat secara intelektual, secara moral, secara sosial, secara spiritual, terus bertolak ke seberang, semakin meningkat, semakin mendalam, semakin begitu bertolak ke seberang, titik seberang, sesudah mencapai seberang itu, jangkau lagi seberang itu, maka aktivitas intelektual, aktivitas rohani itu memang harus terus dibuat untuk terus mencapai titik seberang yang baru. Saya refleksi seperti itu dan mengajak orang juga untuk bergerak di dalam ikut Yesus itu. Yesus yang ajak kita bergerak untuk mencapai titik seberang bukan lokus, tapi terutama kualitas hidup secara mandiri. Itu refleksi saya. Setiap tempat menjadi seberang yang dimaksud itu menjadi batu loncatan untuk semakin menjadi lebih baik. Ya. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya tentang kehidupan Romo sudah menjadi imam. Baik. Jadi ada ungkapan bahwa 5 tahun pertama menjadi seorang imam itu merupakan 5 tahun tersulit. Saya juga biasa mendengar para pasutri muda katanya 5 tahun pertama hidup pernikahan itu kan sangat sulit. Nah, ini juga saya temukan oleh yang dikemukan oleh para imam, terlebih imam-imam yang sudah memiliki umur imamat yang cukup tua itu mengatakan bahwa 5 tahun pertama ataupun mungkin 10 tahun pertama hidup sebagai seorang imam merupakan tahun-tahun tersulit. Ya.
apakah Romo juga mengalami situasi sulit itu, Romo? Dan bagaimana cara Romo mengatasi situasi itu? Baik, terima kasih. Ya, saya minum sedikit. Ya, silakan. Jadi imam tahun pertama tidak tunggu sampai 5 tahun. Baru beberapa bulan saya langsung hadapi tantangan di katedral, karena saya hidup di seminari, seminari Lalian 4 tahun, Tor 1 tahun, seminari tinggi 6 tahun. Sesudah itu baru alami yang di paroki, dan paroki langsung paroki induk, paroki katedral, paroki pusat, kota besar, dan ditempatkan di situ. Aduh, berat. Jadi imam, dan tugas pertama yang saya serahkan kepada saya itu adalah moderator OMK, waktu itu Mendika itu, moderator Mendika dan Bapak Asrama Putra Yohanium, Asrama Putri ada 3, 4 asrama putri. Dan lingkungan itu harus berhadapan dengan umat yang beragam. Saya rasa, waduh, ini terjun bebas betul ini. Apa yang nah, dalam proses itu, baru beberapa bulan jadi imam, saya alami setelah bertahun-tahun itu dari yang waktu di Haliluling, saya jatuh cinta pada seorang gadis yang anggun, dia memiliki daya tarik tersendiri, yang menarik untuk saya, punya kepribadian. Ya. Saya sendiri tidak tahu kenapa jadi bisa seperti itu. Tapi dia namanya jatuh cinta itu, dia datang tiba-tiba, kita tidak bisa menolak. Jadi saya refleksi, mengolah dengan refleksi dan doa. Lalu saya bilang, Tuhan, saya menjadi imam ini baru mulai ini langsung begini, bagaimana? Jadi saya doakan dia, terus menulis puisi, menulis dia. Tapi perasaan itu tetap menghantui. Waduh, akhirnya mau bagaimana ini? Tergantung. Dan dia salah satu anak asrama yang harus saya bimbing. Latihan kor datang, latihan ikatan, dan saya harus lihat-lihat. Waduh, ini berat. Tapi kemudian saya olah, waduh, tetap doa, misa, refir, dan ini tetap dia masih terganggu. Tapi Tuhan, saya harus mengolah dan berbicara langsung dengan dia. Jadi suatu ketika saya berkat nikah dan dia juga ada di situ. Lalu setelah berkat nikah selesai minum, saya panggil dia. Saya bilang, dia kan bahasa Inggris, terus dua ini, jadi saya praktek bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris. Lalu I need you, okay, what do you want? I want to tell you something. Lalu saya ada ke restoran, duduk cerita sambil minum begitu. Lalu saya omongin dia, saya bilang, saya ingin ngomong sesuatu. Lalu apa? Lalu saya bicara, ungkapan saya punya perasaan itu. Tapi saya omongin dengan dia, saya bilang gini, saudara, saya imam muda, saya laki-laki muda, saya punya perasaan seperti ini terhadapmu. Tetapi dengan mengungkapkan ini, saya tidak bermaksud kita melakukan apa atau ngomong. Tidak, saya hanya mau ngomong, dan kau cukup dengar apa yang saya mau ngomong ini dan selesai. Jadi saya ungkapkan, habis dia juga kemudian menanggapinya dengan sikap yang dewasa, karena memang dia anggun yang saya katakan itu. Dia dewasa dalam berpikir, dia juga menyadari itu, dan dia kemudian menanggapi juga secara positif, dan kami juga kemudian sharing itu. Ternyata dia orang yang mendoa dekat dengan Bunda Maria. Saya juga deposit pada Bunda Maria, dan kami sharing banyak hal. Dan kemudian kami pun macam kakak adik, saudara-saudari yang saling menunjang dalam panggilan. Dan itu saya rasa luar biasa pengalaman itu, pengolahan dalam panggilan itu. Karena memang saya tidak bermaksud untuk kita melakukan sesuatu yang buruk. Karena saya mencintai panggilan itu, tapi bahwa saya tertarik dengan panggilan itu. Itu pengalaman satu tahun pertama. Lalu tahun kedua, momen tahun kedua, belum kerja, baru berapa bulan di katedral, 1 tahun 10 bulan di katedral. Bapak usul pindahkan ke Tor. Saya belum berdoa, sudah taat. Pergi di sana, baru belajar untuk menjadi sotius di Tor tahun lalu. Baru 1 tahun, Bapak tua langsung tarik.
Sipriu ke sini. Jadi sekretaris uskup. Tahun ketiga sekretaris uskup. Saya tolak waktu saya bilang uskup saya tidak mau. Saya baru jadi imam baru 2 tahun. Kasih orang lain yang lebih senior. Waktu itu tidak. Yuk. Saya bilang aduh Pak Uskup, saya tidak ada pengalaman. Yuk datang dan belajar. Tapi ini bagaimana ini? Saya minta waktu saya refleksi. Yuk sekarang refleksi. Refleksi sekarang. Saya langsung tertawa sudah Pak Uskup. Saya taat. Siap. Jadi kerja di sekretariat 2 tahun, Robus pulang dia itu saya ke Burain, di Burain, lalu pindah ke Kenfui 7 bulan, kemudian ke Roma. Jadi saya hidup mengalir begitu. Disuruh kemana ya saya taat pergi dan kerja. Tantangan kemudian tidak terlalu, hanya itu yang merasa berat, itu yang dipindahkan ke Tor karena saya baru pertama kali itu menjadi pemimpin. Tapi pas sudah rasa ini kok tertarik datang ke sekretariat. Itu yang macam orang tua ini. Tapi sudah kita taat dan nikmati sebetulnya. Ya baik. Saya punya tantangan begitu tidak ada yang mungkin lebih dari itu. Tidak. Ya baik. Terima kasih Romo. Selanjutnya Romo, memang 25 tahun bukan suatu perjalanan yang singkat. Jadi itu mungkin membutuhkan banyak persoalan, banyak hal yang datang sini berganti, baik hal yang baik maupun hal yang buruk. Nah, bagaimana perasaan dan kesan yang Romo dapatkan hingga sampai pada tahap ini? Romo pada tahun ini boleh merayakan 25 tahun imam. Dan harapan Romo ke depannya sesudah perayaan 25 tahun ini. Ya, sampai pada usia 25 tahun ini saya percaya penyelenggaraan ilahi karena secara manusiawi saya terbatas, tapi Tuhan mengatur semuanya indah pada waktunya dan Tuhan yang menyelenggarakan saya mengalir dalam penyelenggaraan itu. Banyak masalah pasti ada, tantangan semua itu, tetapi saya mengolahnya dengan doa dan refleksi. Karena untuk saya kehidupan rohani itu utama. Kalau saya olah hidup rohani saya dengan baik, maka tantangan sebesar apapun pasti saya akan mampu lewati karena saya mengandalkan Tuhan. Ya. Tuhan lebih besar daripada masalah-masalah saya. Dan itu keyakinan saya. Sehingga selalu ada solusi dari setiap tantangan kesulitan yang saya hadapi, dan itu saya olah dengan doa dan refleksi. Lalu untuk sampai di tahap 25 tahun ini memang saya rasa yang dominan itu bersyukur. Kadang-kadang jalan ini saya terima kasih karena memang terima kasih syukur. Mau apa? Ya. Hidup saya dari awal saya dari berjalan saja, kerja dengan baik, tanggung jawab, disiplin, selebihnya Tuhan akan atur. Maka saya bersyukur sampai 25 tahun ini bersyukur pada Tuhan, berterima kasih kepada semua yang mendukung saya dalam proses panggilan ini, dan saya berpikir bahwa semua yang saya alami itu di dalam pengalaman sampai 20 tahun itu bagian dari pedagogi ilahi, bagian dari penyelenggaraan ilahi. Tuhan mendidik saya lewat pengalaman-pengalaman seperti entah yang baik atau yang menyulitkan. Tuhan mendidik saya lewat semua itu, karena pengalaman hidup itu adalah proses pembentukan secara ilahi yang Tuhan selenggarakan untuk saya. Maka saya harus mengolahnya dengan refleksi, dengan doa, dan terus membiarkan diri saya dibimbing oleh Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih, termasuk berterima kasih juga atas pengalaman pahit, karena di dalam pengalaman pahit itu Tuhan mendidik saya untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih sabar, lebih bijaksana, lebih mengandalkan Dia, lebih rendah hati. Ya baik, terima kasih Romo. Ya, kuncinya hanya satu, banyak bersyukur. Lebih banyak bersyukur dibandingkan dengan pengeluaran. Justru mungkin mengeluh itu yang membuat kita semakin berat dalam masalah-masalah hidup. Ya baik Romo, Romo sudah bercerita panjang tentang kehidupan Romo dari awal. Motivasi awal Romo masuk seminari, perjalanan panggilan Romo selama di seminari sampai akhirnya menjadi seorang imam, dan pada tahun ini boleh merayakan 25 tahun imamat, merupakan
satu hal yang sangat berguna bagi kami sebagai calon-calon imam frater untuk belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang berkualitas. Terlebih kami akan suatu saat nanti, kalaupun Tuhan mengendaki, kami akan sama-sama mungkin bisa menjadi rekan, suatu rekan kerja dengan Romo sendiri. Baik, selanjutnya Romo mungkin ada pesan untuk para frater ataupun kepada para kaum terpanggil, ataupun untuk para imam-imam muda yang baru mencapai 5 tahun, yang masih berjuang. Kami yang masih berjuang untuk mencapai imamat suci, maupun adik-adiknya Romo yang sementara berjalan menuju 25 tahun. Ada pesan-pesan dari Romo? Baik, terima kasih. Pesan saya cintai panggilan kita. Kalau kita mencintai panggilan kita, kita akan atur hidup kita sesuai dengan tuntutan panggilan itu. Disiplin, rendah hati, sabar, bertanggung jawab, fokus, bekerja dengan rajin, kreatif, percaya pada penyelenggaraan ilahi, dan jangan lupa doa dan refleksi. Doa dan refleksi itu sangat penting. Kalau kita sudah lepas itu doa lalu refleksi hidup pengolahan diri, itu kita akan hancur. Lalu kita akan kecewa, kita putus asa, kita nanti lari kompensasinya ke banyak hal yang negatif. Tapi kalau kita fokus, kita fokus itu berpikir selalu untuk pengabdian orang lain. Karena kalau kita berpikir tentang diri sendiri, mencari diri sendiri, mengeruk orang lain untuk diri sendiri, kepentingan egoistis, itu yang nanti merusak kita tidak. Tapi kita berpikir tentang orang lain. Karena itu yang saya selalu refleksi untuk dimensi vertikal dan horizontal dan universal itu. Kita menjadi man of prayer, man of God. Doa, refleksi selalu yang menjadi penting. Dan man for others. Selalu hidup kita itu untuk orang lain. Imamat itu anugerah dari Tuhan, tapi bukan untuk diri kita. Kita hayati untuk kepentingan banyak, kepentingan umat. Karena itu berpikir selalu untuk orang lain. Kita menghidupkan orang lain. Hingga yang saya katakan itu tertarik dengan bahasa dari bapak sukunya, bahasa Manado, Minahasa. Sito timo tumoto, manusia hidup menghidupkan manusia lain. Terima kasih banyak Romo. Baik Romo, ini yang terakhir Romo. Ungkapan hati Romo untuk semua pihak yang sudah mendukung dan mendoakan Romo sehingga Romo boleh sampai pada 25 tahun. Romo boleh berlangkah sejauh sampai pada tahap ini. Baik, terima kasih. Dari hati yang tulus saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung saya dalam perjalanan hidup saya sebagai imam sampai mencapai usia 25 tahun imamat ini. Tentu saja banyak hal, banyak pihak yang mendukung, memberi dengan mendukung pelayanan saya, mendukung hidup saya. Karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih terus untuk semua. Bahkan saya refleksi itu untuk orang-orang yang memusuhi saya, membenci saya, atau tidak menyukai saya, itu pun saya berterima kasih. Karena saya selalu refleksi kata-kata dari Eiji Yoshikawa, penulis itu Musashi itu. Dia katakan kita tidak mencari musuh, tetapi musuh adalah guru yang menyamar. Saya tidak mencari musuh dari siapa, tapi mungkin ada orang yang memusuhi saya. Tapi musuh adalah guru yang menyamar, guru kehidupan. Terus dia mengajar saya bagaimana bersikap, sabar, rendah hati, memaafkan, memahami, mencintai walau dilukai. Karena itu saya berterima kasih juga kepada mereka seperti ini, karena mereka juga memproses saya dalam hidup sehingga saya terbentuk seperti sekarang adanya. Karena itu banyak terima kasih untuk semua, dan saya mendoakan semua. Saya mendoakan semua yang telah berbuat baik, yang ambil bagian dalam kehidupan saya untuk mencapai imamat 25 tahun ini. Saya mendoakan dalam perayaan Ekaristi saya
preview saya, ibadah preview saya di dalam Rosario dan Koronka. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak karena sudah membagikan pengalaman terkait kehidupan panggilan Romo, dan juga Romo sudah, sekali lagi terima kasih Romo sudah meluangkan waktu untuk berbagi kisah seputar panggilan sebagai seorang calon imam. Nah teman-teman, baik, kita sudah mendengar cerita pengalaman dari Romo terkait kehidupan panggilannya. Jadi mungkin perbincangan yang terjadi pada hari ini menjadi pelajaran, menjadi suatu bahan refleksi bagi kita untuk membentuk hidup yang lebih baik, membentuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas dengan cerita-cerita yang Romo bagikan, pengalaman-pengalaman pribadi yang sudah Romo ceritakan kepada kita dapat menjadi batu loncatan untuk kami, terkhususnya para frater yang sedang menjalani pembinaan sebagai seorang calon imam untuk menjadi semakin kuat dan semakin teguh di dalam panggilan. Baik, sekali lagi terima kasih, dan juga pada momen ini saya mengajak kita semua, saudara-saudara, sobat, teman-teman, untuk mendoakan Romo Siprianus Sendang yang pada tahun ini merayakan 25 tahun. Kita mendoakan, kita selalu mendukung dengan semua hal yang kita beri, baik itu melalui doa, melalui dukungan-dukungan moral maupun dukungan-dukungan dari segi ekonomi. Kita selalu mendukung Romo. Mari teman-teman, kita saling mendoakan. Salam dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.